Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisyah, guru SMP Negeri 2 Lingga Timur. Dalam kesempatan berbahagia ini saya akan berbagi praktik baik terkait P5, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Adapun kami mengambil tema ini adalah melihat dari kondisi lingkungan di sekitar SMP Negeri 2 Lingga Timur, bahwa SMP Negeri 2 Lingga Timur ini berada di ujung Lingga, tepatnya di Desa Sungai Pinang, di Kecamatan Lingga Timur. Nah, adapun siswanya berasal dari 3 desa besar: Desa Sungai Pinang, Desa Kudung, dan Desa Teluk. Nah, desa ini berbeda-beda mata pencariannya, terutama adalah mereka yang ada yang berternak sapi, ayam, kemudian walet, kambing. Nah, kami kemudian mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan membuat komposter atau membuat kompos yang berasal dari kotoran hewan. Nah, adapun kotoran hewan yang telah diproses kita mulai akhir bulan Juli hingga bulan September, pada tanggal 2 Oktober yang lalu 2024 kami melaksanakan diseminasi. Ketika melaksanakan diseminasi, alhamdulillah orang tua yang kita undang, PKK, dan kemudian dari pihak kecamatan antusias sekali, dan mereka telah berhasil memberi pupuk. Alhamdulillah kita sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari produk sendiri di SMP Negeri 2 Lingga Timur. Ini pupuk yang kami angkat adalah kita kasih tema SIPER. Kita ambil dari perubahan kembangan kreatif dan produktif. Jadi SIPER itu siswa kreatif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidang SPD, PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lingga Timur, ingin menyampaikan bahwasanya di sekolah kami sudah mulai melaksanakan kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mengambil tema yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, dengan subtema pembuatan pupuk kompos dengan bahan dasar kotoran hewan, yang itu dari kotoran sapi, kotoran hewan ayam, kambing, dan juga walet. Jadi tujuan dari P5 yang dilaksanakan di sekolah ini dilatar belakangi oleh kondisi di sekolah kami yang sedikit berbatu, yang itu membuat kami berpikir bagaimana untuk membuat suasana sekolah kami menjadi lebih hijau. Kami perlu mengantisipasinya dengan jalan, yaitu memupuk sebagian besar dari lokasi sekitar taman sekolah kami. Jadi kami berharap nantinya hasil dari pembuatan kompos ini selain bisa kami gunakan untuk sekolah kami, untuk membuat penghijauan di sekolah kami, nantinya ke depan kami berharap ini juga bisa kami kembangkan, bisa kami lanjutkan ke kewirausahaan, yaitu dengan cara menjual hasil produk yang telah kami buat bersama siswa-siswi kami, supaya hal ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, khususnya orang tua dari murid-murid kami yang bersekolah di SMP. Budayakan literasi dan literasi. Kita butuh bagiannya dibaca, tapi udah kalau kita tidak masih aman kan. Untuk literasi itu masih booming. Terlibatnya 14%. Kedai-kedai dibagi-bagi dulu mapaknya, banyak mapak yang bangga. Kemudian ada dibuka SMK di SD 1 di Keranjen sana. Orang dinas waktu itu kita masih gabung dengan kabupaten. Nama saya Mitra. Saya ingin bertanya, apakah ada kesalahan yang dapat merusak proses pembuatan kompos? Iya, tepuk tangan. Tapai tadi ada di dalam, hanya dia bersifat dorman tadi ya, tidur di dalam ini. Nah, ini perlu kita hidupkan dia, bangunkan. Jadi untuk menghidupkan dia, berilah dia sarapan, gula merah atau air hujan beras. Bisa juga itu pengganti dedak halus bisa juga. Ya. Kompos SIPER, siswa produktif dan kreatif ini merupakan perpaduan kotoran hewan, sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan kotoran walet, dan ditambah dengan batang dan pelepah pisang muda.
serta ditambah dengan arang-arang halus. Kemudian dicampur E4 untuk memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, serta menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita saksikan begitu antusias peserta didik SMP Negeri 2 Lingga Timur membantu dan berkolaborasi bersama guru dan siswa lainnya dalam menyelesaikan proyek ini. Siswa secara bergantian mengambil peran meletakkan pelepah-pelepah pisang yang telah dihaluskan. Kemudian dicampur dengan tanah kembali. Setelah itu, proses bangunan kotoran hewan selesai, wadah ditutup agar tidak terkena hujan dan sinar matahari secara berlebihan. Setelah hingga 2 atau 3 minggu dilakukan proses pemindahan posisi pupuk. Dan setelah 1 hingga 2 bulan, pupuk sudah bisa digunakan. Dijemur terlebih dahulu, kemudian diayak hingga pupuk itu terlihat halus. Pupuk yang kasar diletakkan di tanaman-tanaman yang berada di sekolah. Sedangkan pupuk yang halus kita packing sedemikian indah sehingga menarik nilai jual. Nah, dari proses ini terlihat sekali kolaborasi antar siswa, guru dalam melancarkan kegiatan proyek P5 ini. Dengan harapan ke depannya, proyek ini bisa berkelanjutan dan terus menjadi satu wadah belajar dalam menentukan kebutuhan peserta didik. Adapun peran guru dalam proyek ini hanya sebagai fasilitator, memberikan contoh dan tunjuk ajarnya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya dilakukan siswa secara berkolaborasi. Ada yang menutupkan kampet pupuk, ada yang menggunting stiker, ada yang menempel stiker, ada yang meletakkan pupuk yang sudah siap untuk kita jual. Demikianlah proses pembuatan pupuk yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lingga Timur. Mudah-mudahan bisa menjadi praktik baik untuk sekolah di Kabupaten Lingga khususnya dan umumnya untuk kita semua. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar kita berbawa atau tidak, tapi kita kasih sosialisasi dulu. Kita kenalkan, kita ini hidup kita panjang. Walaupun 3 tahun di sini, paling tidak skill dari berkebun ada, skill dari buat kompos ada, paling tidak bisa membuat untuk rumah sendiri. Alhamdulillah ya, udah ada anak kita satu yang dibantu oleh Pak Kepsek lalu datang ke rumahnya kemarin, lalu ditindaklanjut dibuat rumahnya. Perasaan saya dengan adanya program ini, saya sangat bahagia dan senang. Karena dengan adanya program ini, saya bisa banyak belajar bagaimana cara membuat pupuk atau kompos dengan baik. Dan saya sangat bahagia bisa bekerja sama dengan guru dan teman-teman di sekolah dan menumbuhkan kemandirian saya. Setelah ini, saya akan mencoba membuat pupuk atau kompos di rumah sendiri. Dengan membuatnya pupuk kompos, saya sangat mendukung dan support buat anak-anak sekolah yang saya di SMP Lingga Timur. Pupuknya bisa digunakan untuk ibu rumah tangga sehari-hari menyanyi. Di sekolah SMP Negeri 2 Lingga Timur, dengan kegiatan ini kami berharap nanti kreativitas dari siswa itu akan lebih terasah lagi sehingga kedepannya siswa mampu untuk berbuat di dalam lingkungan masyarakat. Dengan hasil yang telah dibuktikan seperti ini, dalam kegiatan P5 telah menghasilkan produksi pupuk yang menurut kami ini sangat membantu dari sisi pertanian. Mudah-mudahan ini akan bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Ayo beli pupuk Super di SMP Negeri 2 Lingga Timur. Siswa SMP Negeri 2 Lingga Timur. Siswa